Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prantis Tasya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 12 tentang kepemimpinan pada mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja, yang pertama, kita akan membahas tentang apakah yang disebut dengan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sebuah kelompok untuk mencapai suatu visi atau serangkaian tujuan. Adapun perbedaan antara manajemen dengan kepemimpinan. Sedangkan manajemen itu adalah menggunakan otoritas yang inheren dengan jabatan formal untuk mendapatkan keinginan dari anggota organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori sifat. Nah, di dalam teori sifat ini adalah teori-teori yang mempertimbangkan berbagai sifat dan karakteristik pribadi yang membedakan antara para pemimpin dengan mereka yang bukan pemimpin. Di dalam teori sifat ini terdapat sifat-sifat dasar dari teori sifat, yaitu ada ekstraversi, konsisten, terbuka, dan kecerdasan emosional. Nah, selanjutnya ada pula teori perilaku. Teori perilaku adalah teori-teori yang mengemukakan bahwa beberapa perilaku tertentu membedakan antara pemimpin dengan mereka yang bukan pemimpin. Nah, perbedaan antara teori-teori kepemimpinan antara teori sifat dan teori perilaku adalah teori sifat, yaitu pemimpin dilahirkan, bukan diciptakan. Sehingga kita harus mengidentifikasi pemimpin tersebut berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, sedangkan teori perilaku adalah pemimpin yang seseorang itu memiliki keahlian yang lengkap sehingga bisa mengajarkan kepemimpinan. Sehingga kita harus mengidentifikasi perilaku-perilaku yang tepat untuk mengajar para pemimpin yang potensial. Selanjutnya, kita beralih ke teori kontingensi. Nah, di sini menambahkan aspek tambahan ke dalam pemahaman kita mengenai studi-studi kepemimpinan yang efektif. Di dalam teori kontingensi ini ada 3 teori-teori kunci. Yang pertama yaitu model Fiedler, kedua adalah teori kepemimpinan situasional, dan yang ketiga adalah teori jalur dan tujuan. Kita akan menguraikan satu persatu. Nah, kita mulai dari model Fiedler. Model Fiedler adalah teori yang menyatakan kelompok efektif bergantung pada kecocokan yang tepat di antara gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan para bawahan dan seberapa besar situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin. Nah, di dalam model Fiedler ini juga ada hal mengidentifikasi gaya kepemimpinan. Nah, Fiedler itu meyakini sebuah faktor kunci dalam keberhasilan kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan dasar individu. Dia menciptakan kuesioner rekan kerja yang paling tidak sesuai atau least preferred coworkers atau LPC kuesioner. Nah, untuk mengidentifikasi gaya tersebut dengan mengukur apakah seseorang berorientasi pada tugas atau hubungan. Kuesioner LPC ini meminta kepada para responden untuk memikirkan semua rekan sekerja yang pernah mereka miliki dan menggambarkan salah satu yang paling tidak disukai untuk diajak bekerja sama, memeringkatkan orang tersebut pada skala 1 hingga 8 untuk masing-masing 16 set. Kata sifat yang saling kontras, misalnya menyenangkan dengan tidak menyenangkan, efisien dengan tidak efisien, terbuka dengan teliti, dan suportif dengan bermusuhan. Nah, di dalam model Fiedler ini juga ada pendefisian situasi. Nah, setelah menilai gaya kepemimpinan dasar dari individu melalui kuesioner LPC, maka di sini kita itu mencocokkan pemimpin dengan situasi. Nah, Fiedler itu mengidentifikasi 3 dimensi kontingensi atau situasional. Nah, berdasarkan pada 3 faktor situasional ini, yang pertama yaitu hubungan pemimpin dengan anggota. Hubungan pemimpin dengan anggota ini adalah derajat kepercayaan diri, kepercayaan, dan menghormati yang mana para anggota miliki dalam diri pemimpin mereka. Yang kedua yaitu struktur tugas. Adalah keadaan yang mana penugasan pekerjaan dibuatkan prosedur, yaitu terstruktur atau tidak terstruktur. Dan yang ketiga yaitu kekuatan posisi, di mana derajat dari pengaruh seorang pemimpin yang memiliki variabel kekuatan yang lebih
seperti merekrut, memecat, disiplin, mempromosikan, dan menaikkan gaji. Di dalam model Fiedler ini terdapat penilaian-penilaian, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, penilaian positif dalam model Fiedler ini itu menyatakan banyak bukti yang mendukung model tersebut jika hanya menggunakan 3 kategori yang sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu ada 3 kategori faktor situasional yang hubungan pemimpin dengan anggota, struktur tugas, dan kekuatan posisi. Nah, untuk masalahnya, untuk negatifnya itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu logika yang mendasari LPC itu tidak dimengerti dengan baik. Kedua itu skor LPC tidak stabil. Tiga yaitu variabel-variabel kontingensi yang sangat kompleks dan sulit untuk dinilai. Nah, selanjutnya kita beralih ke teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional ini adalah sebuah model yang berfokus pada kesiapan para pengikut. Nah, di sini pengikut dapat menerima atau menolak pemimpin. Efektivitas tergantung pada respon pengikut terhadap tindakan pemimpin. Dan yang ketiga adalah kesiapan, adalah sejauh mana orang memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, di PPT saya sudah ada gambar atau diagram yang menjelaskan atau menyatakan seorang pemimpin itu harus memilih salah satu dari 4 perilaku yang bergantung pada kesiapan dari pengikutnya. Nah, di gambar R1 itu menyatakan jika para pengikut tidak mampu dan tidak bersedia untuk mengerjakan suatu tugas, maka pemimpin perlu menjelaskan dan memberikan pengarahan secara spesifik. Nah, untuk R2, jika mereka tidak mampu tetapi bersedia, maka pemimpin harus memperlihatkan orientasi tugas yang tinggi untuk mengompensasikan kekurangan kemampuan dari para pengikutnya, dan orientasi hubungan yang tinggi yang membawa mereka untuk masuk ke dalam keinginan dari pemimpin. Nah, untuk R3-nya ini jika para pengikut mampu tetapi tidak bersedia, maka pemimpin perlu menggunakan gaya kepemimpinan yang suportif dan partisipatif. Dan untuk yang R4, jika para pengikut itu mampu dan bersedia, maka pemimpin tidak perlu melakukan banyak upaya. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang teori jalur dan tujuan. Nah, teori jalur dan tujuan ini adalah pemimpin itu dapat memberikan pengikut informasi, dukungan, dan sumber daya untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka. Pemimpin juga dapat membantu memperjelas jalan untuk tujuan pekerja, dan pemimpin juga dapat menampilkan jenis kepemimpinan ganda. Nah, menurut teori jalur dan tujuan ini, seorang pemimpin harus mengarahkan atau mendukung atau harus memperlihatkan beberapa perilaku lainnya, bergantung pada analisis yang rumit atas situasi. Adapun jenis-jenis pemimpin, yang pertama yaitu kepemimpinan direktif atau directive leadership. Di sini, directive leadership itu akan menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi pada tugas yang bersifat ambigu atau penuh tekanan dibandingkan pada tugas-tugas yang terstruktur dan ditata dengan baik. Nah, yang kedua ini ada kepemimpinan suportif atau supportive leadership. Di sini akan menghasilkan kinerja dan kepuasan yang tinggi ketika para pekerja itu mengerjakan tugas yang terstruktur. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan partisipatif atau participative leadership. Nah, participative leadership ini tuh dikatakan lebih cenderung dipandang sebagai faktor yang mubazir jika berada di antara para pekerja yang memiliki kemampuan yang tinggi atau pengalaman yang luas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang model pemimpin dengan partisipasi. Di dalam model pemimpin dan partisipasi ini, itu menjelaskan bagaimana seorang pemimpin membuat keputusan adalah sama pentingnya dengan apa yang diputuskan. Nah, dasar pemikirannya ini berasal dari variabel-variabel situasional yang berinteraksi dengan atribut kepemimpinan akan berdampak
terhadap perilaku pemimpin. Nah, perilaku pemimpin itu harus disesuaikan untuk mencerminkan struktur tugas yang memiliki beraneka tuntutan untuk aktivitas-aktivitas rutin dan non-rutin. Ini adalah sebuah model normatif yang menyediakan serangkaian peraturan yang harus diikuti ketika menentukan bentuk dan besarnya partisipasi dalam pembuatan keputusan. Di sini itu ada 5 gaya kepemimpinan dan 12 variabel kontingensi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori pertukaran pemimpin dengan anggota. Nah, teori pertukaran pemimpin dengan anggota ini adalah suatu teori yang mendukung penciptaan para pemimpin di dalam kelompok dan di luar kelompok. Para bawahan dengan status di dalam kelompok yang akan memiliki peringkat kerja yang lebih tinggi, tingkat perputaran kerja yang rendah, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Nah, teori pertukaran pemimpin anggota ini tuh di dalam kelompok ini itu anggota itu bersifat mirip dengan pemimpin. Nah, dia tuh menerima lebih banyak waktu dan perhatian dari pemimpin. Anggota juga memberikan tanggung jawab dan penghargaan yang lebih besar. Nah, sedangkan kalau di luar kelompok ini tuh dikelola oleh aturan dan kebijakan formal, menerima lebih sedikit perhatian dan waktu dari pemimpin, dan memiliki hubungan yang didasarkan pada interaksi otoritas. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang kepemimpinan karismatik. Nah, di dalam kepemimpinan karismatik ini, seorang ahli sosiologi, Max Weber, mendefinisikan karisma dari bahasa Yunani yang berarti karunia. Nah, kepemimpinan karismatik ini adalah suatu teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa para pengikut membuat atribut kepahlawanan atau kemampuan dalam kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Nah, apakah para pemimpin karismatik ini semenjak dilahirkan memang memiliki kualitas-kualitas tersebut? Atau dapatkah orang-orang belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang karismatik? Jawabannya adalah benar. Benar bahwa para pemimpin karismatik itu memang memiliki kualitas-kualitas itu sejak lahir, dan juga benar bahwa bisa orang-orang itu belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang karismatik. Nah, studi terhadap anak kembar yang identik telah menemukan bahwa anak kembar memiliki hasil skor kepemimpinan yang karismatik yang sama, bahkan jika mereka dibesarkan dalam keluarga yang berbeda dan tidak pernah bertemu sama sekali. Nah, kepribadian juga terkait dengan kepemimpinan yang karismatik. Para pemimpin yang karismatik cenderung menjadi ekstrovert, percaya diri, dan berorientasi pada pencapaian. Nah, selanjutnya bagaimana pemimpin yang karismatik itu mempengaruhi para pengikutnya? Nah, ada 4 hal. Yang pertama itu mengartikulasikan sebuah visi. Yang kedua itu membuat sebuah pernyataan visi. Ketiga itu membuat seperangkat nilai yang baru. Dan yang keempat adalah menunjukkan atau mendemonstrasikan visi tersebut kepada para pengikutnya. Nah, yang selanjutnya, apakah kepemimpinan karismatik yang efektif itu bergantung pada situasi? Orang-orang yang bekerja bagi para pemimpin yang karismatik termotivasi untuk mengerahkan upaya ekstra karena mereka itu menyukai dan menghormati para pemimpin mereka. Jadi, mengekspresikan kepuasan yang lebih besar. Nah, dalam riset-riset di laboratorium, ketika orang-orang secara psikologis termotivasi, mereka itu lebih cenderung untuk memberikan tanggapan kepada para pemimpin yang karismatik. Hal ini dapat menjelaskan mengapa para pemimpin yang karismatik itu muncul biasanya pada area politik atau agama, atau selama masa perang, atau ketika bisnis berada dalam masa pertumbuhan atau menghadapi krisis yang mengancam kelangsungan hidup. Nah, adapun faktor situasional lain yang membatasi karisma di sini adalah pada level di dalam organisasi. Jadi, para eksekutif puncak itu menciptakan visi menjadi sangat sulit untuk memanfaatkan kualitas kepemimpinan seseorang yang karismatik di dalam pekerjaan manajemen level rendah atau untuk menyelaraskan visinya dengan tujuan yang lebih besar dalam organisasi. Dan terakhir, orang-orang itu lebih mudah menerima kepemimpinan yang karismatik ketika mereka merasakan adanya suatu krisis.
ketika mereka berada di dalam tekanan atau ketika mereka mengalami ketakutan mengenai kehidupan mereka. Nah, di dalam kepemimpinan karismatik ini juga terdapat sisi gelap atau negatifnya. Seperti para pemimpin bisnis yang karismatik, misalnya Jack Welch GA, Steve Jobs Apple, Herb Kelly Southwest Airlines, dan Stephen Ballmer Microsoft menjadi para pesohor seperti Kate Middleton dan Brad Pitt. Setiap perusahaan ingin memiliki CEO yang karismatik, dan untuk menarik mereka, para dewan direksi itu memberikan kepada mereka otonomi dan sumber daya yang belum pernah dinikmati sebelumnya, seperti menggunakan pesawat jet pribadi dan penthouse yang bernilai jutaan dolar. Nah, pinjaman bebas bunga untuk membeli rumah pantai dan karya seni, staf-staf keamanan, serta manfaat lain sesuai dengan royalti. Salah satu studi menunjukkan bahwa para CEO yang karismatik dapat mempengaruhi gaji yang lebih tinggi bahkan ketika kinerja mereka biasa saja. Nah, celakanya di sini para pemimpin yang karismatik itu yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan tidak serta-merta bertindak untuk kepentingan terbaik bagi organisasi mereka. Jadi, banyak yang memungkinkan tujuan pribadi mereka dan mengesampingkan tujuan dari organisasi. Hasilnya terdapat pada perusahaan seperti Enron, Tyco, WorldCom, dan HealthSouth. Mereka adalah para pemimpin yang secara serampangan menggunakan sumber daya dalam organisasi untuk keuntungan pribadi mereka, dan para eksekutif yang melanggar hukum dan batasan-batasan etika untuk menggelembungkan harga saham dan memungkinkan bagi para pemimpin untuk memperoleh uang tunai sebesar jutaan dolar dalam opsi saham. Nah, selanjutnya kita beralih ke kepemimpinan transformasional. Studi yang dilakukan oleh Ohio State, model Fiedler, dan teori jalur dengan tujuan itu menggambarkan para pemimpin yang transaksional. Nah, para pemimpin yang transaksional ini yang membimbing para pengikut mereka menuju tujuan yang ditetapkan dengan menjelaskan peran dan tugas yang dibutuhkan. Nah, sedangkan para pemimpin yang transformasional ini menginspirasi para pengikut untuk melampaui kepentingan diri sendiri mereka demi keuntungan organisasi. Di sini bagaimana kepemimpinan transformasional bekerja? Nah, para pemimpin yang transformasional lebih efektif karena mereka kreatif. Selain itu, mereka mendorong para pengikutnya agar menjadi kreatif juga. Terdapat model kepemimpinan yang lengkap, yaitu yang pertama laissez-faire, adalah yang sangat pasif dan oleh karenanya paling kurang efektif dari perilaku pemimpin. Kedua adalah manajemen, dengan pengecualian aktif atau pasif, sedikit lebih baik tetapi masih dianggap tidak efektif. Ketiga adalah para pemimpin manajemen, dengan pengecualian cenderung tersedia hanya ketika terdapat sebuah permasalahan yang sering sangat terlambat. Nah, yang keempat adalah kepemimpinan yang bergantung pada pemberian imbalan dapat menjadi gaya kepemimpinan yang efektif, tetapi tidak akan membuat para pekerja untuk meningkat ke atas dan melampaui panggilan tugas. Selanjutnya kita bisa lihat di dalam PPT saya ini ada sebuah diagram, yaitu model kepemimpinan yang lengkap. Nah, ada 3 kotak atau 3 tangga yang bertuliskan atau dalam gabungan transaksional. Ini mengartikan tidak efektif atau pasif, karena transaksional ini ada tergolong laissez-faire, manajemen dengan pengecualian dan bergantung pada pemberian imbalan. Nah, sedangkan kita bisa lihat 4 tangga yang di atas itu menyatakan efektif atau aktif atau bertuliskan transformasional karena terdapat keamanan individu, stimulasi intelektual, motivasi inspirasional, dan pengaruh yang ideal. Selanjutnya, kita beralih ke kepemimpinan yang autentik, etika dan kepercayaan. Nah, pemimpin yang autentik adalah pemimpin yang mengetahui siapakah mereka, mengetahui apa yang mereka yakini dan nilai, serta bertindak dengan nilai tersebut dan meyakini secara terbuka dan berterus terang. Para pengikut mereka akan mempertimbangkan mereka menjadi orang-orang yang memiliki etika.
Nah, para ahli telah berupaya untuk mengintegrasikan kepemimpinan yang beretika dan karismatik dengan memajukan gagasan mengenai kepemimpinan karismatik yang bersosialisasi. Nah, kepemimpinan karismatik yang bersosialisasi ini adalah suatu konsep kepemimpinan yang menyatakan bahwa para pemimpin menyampaikan nilai yang terpusat pada lainnya versus terpusat pada diri sendiri dan yang melakukan teladan yang beretika. Nah, para ahli belakangan ini telah mempertimbangkan kepemimpinan yang beretika dari suatu sudut yang baru dengan memeriksa kepemimpinan yang melayani, atau kepemimpinan yang melayani adalah suatu gaya kepemimpinan yang ditandai dengan melampaui kepentingan pemimpin sendiri dan akan menitikberatkan pada kesempatan untuk membantu para pengikutnya agar bertumbuh dan berkembang. Nah, kepercayaan dan kepemimpinan. Di sini, kepercayaan adalah suatu ekspektasi positif yang orang lain tidak akan bertindak secara oportunistis. Nah, para pengikut yang mempercayai seorang pemimpin memiliki kepercayaan diri bahwa hak dan kepentingan mereka tidak akan disalahgunakan. Nah, kepemimpinan transformasional ini menciptakan dukungan bagi gagasan mereka sebagian dengan menyatakan bahwa arahan mereka ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi semua orang. Selanjutnya, kita bisa lihat bagaimanakah kepercayaan itu berkembang. Ini ada gambaran, diagram. Yang pertama itu dari bawah, kepemimpinan itu akan memiliki integritas, memiliki kecakapan, dan kebajikan atau perbuatan baik. Kemudian, para pengikut akan percaya atau akan memberikan kepercayaan kepada kepemimpinan tersebut. Selanjutnya adalah mengimplementasikan atau bertindak untuk mengambil resiko, efektivitas kelompok, dan produktivitas kinerja kelompok. Nah, selanjutnya ada konsekuensi dari kepercayaan. Terdapat konsekuensi dari kepercayaan yang telah kita berikan kepada kepemimpinan, yaitu kepercayaan mendorong pengambilan resiko. Nah, kepercayaan juga memfasilitasi pembagian informasi. Kepercayaan juga mempercayai kelompok lebih efektif dan kepercayaan itu mendorong produktivitas. Nah, tantangan bagi membangun kepemimpinan yaitu ada 3 hal, yaitu kepemimpinan sebagai atribut, yaitu sebuah teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa kepemimpinan hanyalah sekedar sebuah atribut yang orang-orang akan ambil mengenai individu lainnya. Nah, yang kedua yaitu substitusi dan menetralisasi kepemimpinan, yaitu substitusi atribut seperti misalnya pelatihan dan pengalaman yang dapat menggantikan kebutuhan akan dukungan dari pemimpin. Penetralisasi atribut yang menjadikannya tidak mungkin bagi perilaku pemimpin untuk membuat beberapa perbedaan terhadap hasil dari pengikut. Nah, yang ketiga yaitu kepemimpinan secara online, yaitu kepercayaan yang didasarkan pada identifikasi, kepercayaan yang didasarkan pada saling memahami niatan satu sama lain dan menghargai keinginan serta kehendak orang lain. Nah, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.